Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada 1 Tawarik pasal 21 ayat 1-17. Pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Bersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, "Lihat Daud, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah ke-1 dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu, lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan, Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu." Tema hari ini, tergoda untuk melukai Tuhan, natumang peapan po bangkai pena ana puang. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka semakin besar pula tantangannya. Tidak ada tanggung jawab yang tidak ada tantangannya. Ketika seorang memperoleh suatu tugas, jabatan, tanggung jawab yang besar, maka akan semakin kencang pula godaannya. Salah satu godaan yang sering ditemui ialah meragukan penyertaan Tuhan dan mencoba mengukurnya melalui pikiran kita. Jabatan yang diterima Daud sebagai pemimpin umat Tuhan tentu sebuah tugas besar. Sebagai seorang raja, Daud dituntut untuk memimpin seluruh rakyat dengan bijaksana. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, mereka dapat menghadapi ancaman dari bangsa lain. Dalam menghadapi musuh yang kuat,
Raja Daud mulai gelisah dan ragu pada penyertaan Tuhan. Dalam kebimbangan itulah, iblis datang menggoda. Iblis mempengaruhi Daud untuk menghitung kekuatan mereka dalam menghadapi musuh. Hal ini disambut baik oleh Daud yang mulai tergoda. Ia memerintahkan Yoab untuk menghitung jumlah rakyat yang dapat menggunakan senjata. Daud mulai meragukan kekuatan Tuhan. Dia mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Akibatnya, Tuhan menjadi murka dan hendak menghukum Daud dan umat Israel. Dalam penghukuman itu, Raja Daud menyadari dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan telah memberi tugas, tanggung jawab, jabatan dan pelayanan bagi kita masing-masing. Tuhan mau kita selalu mengandalkan Tuhan, bukannya meragukan kuasa Tuhan. Akan banyak tantang dan pergumulan dalam mengangkat tanggung yang Tuhan berikan. Kita akan menghadapi banyak godaan iblis yang hendak menyesatkan. Karena itu, kita harus selalu berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.